Salam, sahabat inspirasi sejati. Dalam kehidupan iman, ada salah satu bahaya yang sering tidak kita sadari, yaitu tersesat secara perlahan. Banyak orang tidak langsung meninggalkan Tuhan, tetapi tanpa disadari, mulai jarang berdoa, mulai sibuk dengan hal lain, mulai kehilangan arah, dan tanpa sadar, akhirnya mereka sudah jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini berkata, waspadalah. Namun sebelum kita mulai renungan kita saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Ajari kami agar tetap waspada dan bertumbuh dalam Engkau. Amin. Surat bacaan kita sore hari ini ditulis oleh Rasul Petrus menjelang akhir hidupnya. Ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, sehingga surat ini seperti pesan terakhir kepada jemaat. Ada beberapa situasi penting yang dihadapi saat itu, yaitu munculnya ajaran-ajaran palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan, mengajarkan hal yang menyesatkan, dan bahkan meragukan kedatangan Tuhan. Jemaat mulai lengah, mereka mulai hidup sembarangan dan tidak lagi serius dalam iman. Petrus memberi peringatan terakhir menjelang akhir hidupnya sebagai seorang rasul yang telah hidup bersama Yesus Kristus. Petrus menekankan agar jemaat selalu ingat firman Tuhan, selalu waspada terhadap pengaruh luar, dan terus bertumbuh dalam iman. Jadi, pasal 3 ayat 17-18 adalah kesimpulan dan penekanan terakhir dari seluruh surat ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17-18, kita bisa menemukan kata, "Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya." Kalimat ini dimaksudkan bahwa kita bukan orang yang tidak tahu, melainkan kita adalah orang yang sudah tahu. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan tahu mana yang benar. Namun, walaupun begitu, kita tetap perlu berjaga dan waspada karena tahu saja tidak cukup. Kemudian, kalimat waspadalah supaya kamu jangan terseret. Kata terseret di sini menunjukkan suatu proses yang terjadi secara perlahan. Contoh, kita yang awalnya hanya sibuk, lalu lama-kelamaan Tuhan tidak jadi prioritas dalam hidup kita. Yang awalnya hanya kompromi kecil, kemudian jadi kebiasaan. Ketahuilah bahwa kesesatan sering datang tanpa kita sadari. Selanjutnya, kalimat kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan kita adalah iman kepada Kristus. Namun seseorang bisa saja tetap aktif secara agama, akan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hal inilah yang harus diwaspadai. Dan yang terakhir adalah kalimat bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ini adalah jawaban untuk melawan kesesatan. Yang dimaksud adalah tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu karena orang yang bertumbuh secara iman tidak akan mudah goyah. Dari renungan saat ini, apa yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita? Yang pertama, jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena iman tidak bisa hanya mengandalkan kebiasaan. Kita harus luangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, jangan anggap remeh hal kecil. Karena kesesatan bisa saja dimulai dari hal kecil. Jangan berkata, ini cuma sekali. Yang ketiga, waspada terhadap pengaruh zaman. Seperti jemaat zaman dulu, kita juga hidup di tengah banyak suara, banyak ajaran, dan banyak nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingatlah bahwa tidak semua yang terlihat baik itu benar. Dan yang terakhir adalah terus bertumbuh dalam iman. Karena iman yang tidak bertumbuh akan melemah. Bertumbuh berarti lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi, dan lebih taat kepada Tuhan.
Surat ini adalah pesan terakhir dari seorang rasul yang mengasihi jemaatnya. Dan hari ini, pesan itu juga untuk kita. Waspadalah, jangan tersesat. Dunia ini penuh dengan arus yang bisa menyeret kita menjauh dari Tuhan. Tetapi orang yang terus bertumbuh dalam Kristus akan tetap teguh. Ingatlah, orang yang menjaga imannya dan terus bertumbuh dalam Tuhan tidak akan mudah disesatkan oleh dunia. Untuk mengakhiri renungan kita saat ini, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menuntun kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Di tengah dunia yang penuh godaan dan arus yang menyesatkan, teguhkanlah hati kami agar tetap berpegang pada kebenaran-Mu. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, mengasihi dengan tulus, dan menaati kehendak-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetaplah bertumbuh dalam iman dan berjalan bersama Kristus setiap hari. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang dikuatkan lewat firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya dari Inspirasi Sejati, tempat di mana iman bertumbuh dan hati dikuatkan.